Selamat pagi Bapak Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Welcome to my channel. Baik, Bapak Guru hebat, di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan penugasan 1 mengenai konsep asesmen pembelajaran digital. Disusun oleh saya Fitriani Sagita, SPD Guru SD Negeri 2 Losari Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Baik, Bapak Guru hebat, di sini saya akan menjelaskan pengertian asesmen menurut Profesor Dr. Anita Yus MPD. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan anak serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang digunakan untuk mengenal anak secara rinci. Yang pertama, menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Baik, Bapak Ibu guru, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Tujuan utama dari asesmen pada Kummer adalah untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dengan menilai pencapaian kompetensi, guru dapat mengetahui kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya yang kedua, memberikan umpan balik yang efektif. Tujuan asesmen pada Kummer tidak hanya sebatas mengukur kemampuan peserta didik, tetapi juga memberikan umpan balik yang efektif terhadap proses pembelajaran. Dengan memberikan umpan balik yang tepat, guru dapat membantu peserta didik memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan dan pencapaian kompetensi. Yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran. Tujuan asesmen pada Kummer adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan melaksanakan asesmen secara formatif, guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan peserta didik serta menyesuaikan pembelajaran agar lebih efektif. Yang keempat, mendorong pengembangan diri peserta didik. Tujuan Kummer adalah untuk mendorong pengembangan diri peserta didik dengan memberikan umpan balik yang efektif. Peserta didik dapat memahami kekurangan dan kelebihan dirinya, serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, asesmen dapat membantu pesdik dalam mencapai tujuan karir dan kehidupan yang diinginkan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yaitu tujuan asesmen. Tujuan asesmen di sini yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Untuk slide selanjutnya, kita sama-sama perhatikan. Di sini ada 2 buah gambar. Gambar pertama dan gambar kedua. Silahkan Bapak Ibu amati ya. Setelah itu, mana yang lebih menarik bagi siswa? Gambar pertama atau gambar kedua? Baik Bapak Guru hebat, sekarang kita perhatikan. Di slide ini ada sebuah gambar, yaitu dilarang membawa smartphone. Apakah Bapak Ibu melarang siswa membawa smartphone ke sekolah? Kemudian, apa yang mendorong Bapak Ibu membuat kebijakan tersebut? Asesmen pembelajaran digital. Menurut Ramadhani et al. 2020, bahwa perkembangan asesmen pembelajaran hingga kini telah menyentuh ranah teknologi. Asesmen pembelajaran tidak lagi dilakukan secara manual. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan contoh mengenai mengelola asesmen digital dengan Quizizz. Quizizz dan kelebihannya. Yang pertama,
Quizizz dapat memberikan data dan statistik hasil kinerja siswa secara langsung. Kemudian, yang kedua, Quizizz dapat dikerjakan saat pembelajaran berlangsung atau secara bersama-sama. Yang ketiga, kelebihan Quizizz yaitu dapat dijadikan PR sehingga dapat dikerjakan kapan saja dan di mana saja oleh peserta, asalkan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Kelebihan dari Quizizz yang selanjutnya memiliki fitur untuk presentasi pembelajaran dan asesmen. Kemudian memiliki banyak template siap pakai. Memiliki analisis hasil asesmen siswa. Dapat digunakan oleh pendidik dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Selanjutnya, pengaturan waktu pada Quizizz yang fleksibel. Dan yang terakhir, kelebihan dari Quizizz ini adalah aplikasi ini semakin menarik karena dapat menambahkan gambar ataupun meme lucu pada setiap pertanyaan. Kemudian, Quizizz sebagai asesmen pembelajaran. Quizizz merupakan salah satu platform online yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran ataupun asesmen pembelajaran. Platform lainnya yang bisa kita gunakan untuk media pembelajaran dan asesmen diantaranya adalah Kahoot, Wordwall, dan lain-lain. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar membuat kuis di Quizizz. Ada beberapa langkah yang harus Bapak Guru hebat perhatikan. Yang pertama, masuk ke https://quizizz.com/. Kemudian, yang kedua, klik register. Setelah itu, jika sukses register, Bapak Guru hebat klik teacher. Isi kotak sesuai permintaan, kemudian lanjutkan. Untuk lebih jelasnya, Bapak Guru hebat bisa melihat tangkapan layar pada slide ini. Untuk membuat kuis di Quizizz yang kedua, itu ada beberapa langkah ya Bapak Guru hebat. Yang pertama, klik buka pembuat kuis. Masukkan nama kuis yang akan dibuat. Misalnya, kuis pembelajaran 1, pilih bahasa, masukkan gambar, boleh, klik simpan. Kemudian yang ketiga, klik buat pertanyaan baru untuk mulai membuat pertanyaan. Langkah yang terakhir, kita akan dibawa ke halaman seperti di bawah ini. Isilah sesuai dengan informasi di bawah ini. 1. Untuk membuat pertanyaan. 2. Untuk opsi 1. 3. Untuk opsi 2. 4. Untuk opsi 3. 5. Untuk opsi 4. 6. Untuk menghapus pilihan, Bapak Ibu Guru hebat cukup tekan ikon tempat sampah. Untuk jawaban yang benar, silahkan klik tanda centang di sebelah kiri sampai berubah menjadi hijau. Yang selanjutnya, ketujuh, untuk menambahkan opsi jawaban. 8. Untuk mengatur waktu, jawab pilih 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Waktu dalam detik. Yang kesembilan, jika semuanya sudah selesai, klik simpan. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu Guru hebat bisa melihat tangkapan gambar di bawah ini. Langkah yang kelima untuk membuat kuis di Quizizz yaitu silahkan membuat pertanyaan sebanyak yang Anda inginkan. Jika sudah, silahkan klik selesaikan kuis
Lalu isi nilai dan pilih relevansi mata pelajaran. Kelas untuk siswa itu kelas berapa? Pilih subjek relevansi, silahkan pilih kuis tentang apa. Cara membuat pertanyaan Quizizz.com kepada siswa. Langkah yang pertama, klik permainan langsung. Langkah yang kedua, silahkan lakukan pengaturan seperti di bawah ini. 1. Jika berwarna hijau, pertanyaannya akan acak buat hijau. Yang kedua, jika berwarna hijau, jawabannya akan diacak buat hitam. 3 buat hitam. 4-8 buat hijau. Untuk langkah yang ketiga, setelah selesai tekan, silahkan lanjutkan. Maka kuis siap diberikan kepada siswa. Ketik join.quizizz.com di browser HP. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu silahkan melihat tangkapan layar di bawah ini. Untuk selanjutnya, cara mengikuti kuis online Quizizz.com. Langkah yang pertama, Bapak Ibu enter join.quizizz.com. Lalu klik icon gabung. Setelah itu, lihatlah gambar di bawah ini. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu guru hebat mendapatkan manfaat dari apa yang telah saya sampaikan dan semoga bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Sekian presentasi dari kami. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.